Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini, khususnya untuk siswa kelas 11A yang nanti akan membersamai pembelajaran kita selama 90 menit ke depan. Terima kasih sudah berhadir di sini. Mohon kerjasamanya dari kalian, khususnya siswa kelas 11A. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan kegiatan berdoa yang nanti akan dipimpin langsung oleh ketua kelas 11A. Silakan untuk Yes Michelle dapat maju ke depan. Sebelum ibadah yang dimulai, apabila kita berdoa dulu kalau kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yes Michelle. Silakan duduk. Bagaimana kehadiran kalian pada pagi hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua. Terima kasih untuk Yes Michelle. Terima kasih untuk kelas 11A, semua sudah hadir di tempat ini. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu ingin menanyakan, apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Apakah baik-baik saja? Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Ya. Hari ini semangat tidak? Semangat. Siswa 11A harus semangat karena generasi penerus bangsa yang akan membantu kita, negara Indonesia, menuju Indonesia emas pada masanya. Untuk itu kalian harus terus semangat belajarnya, termotivasi. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin kalian mengulas kembali, mengingat kembali materi yang sudah lalu yang berkaitan dengan materi hari ini. Ada yang tahu materi apa hari ini? Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan lalu. Kita hari ini materi apa dulu? Bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks itu tentu berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Kira-kira materi apa sebelumnya itu? Iya, operasi pada bilangan irasional. Oke. Berkaitan dengan itu, silakan kalian scan kode QR di atas untuk mempelajari slide tayangan yang Ibu sampaikan. Sudah? Tadi materi tentang apa? Bilangan kompleks. Berkaitan dengan materi apa sebelum bilangan kompleks? Ya, bilangan irasional. Untuk itu Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian yang berkaitan dengan bilangan kompleks. Nah, ini ada asesmen awal dengan menghitung operasi pada bilangan real atau khususnya bilangan irasional. 4 plus 2 akar 3 dikali dengan 4 min 2 akar 3. Ibu berikan kesempatan untuk menjawab, kemudian nanti disampaikan secara lisan salah satu dari kalian.
Silakan nanti angkat tangan kalau sudah selesai menjawab. Silakan jawab di buku tulisnya. Ada yang sudah? Ya, silakan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Oknir Syawal. Nah, hasil dari 4 plus 2 akar 3 dikali 4 min 2 akar 3 itu 4 kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat, yang hasilnya 16 dikurangin 12 sama dengan 4. Benar tidak? Jawaban dari Okti? Benar. Ada pendapat lain? Sama? Sama. Hasilnya adalah 4. Jadi bentuk dari perkalian operasi bilangan real, khususnya bilangan irasional pada bentuk akar, itu hasilnya adalah 4. Berarti sejauh ini kalian sudah memahami materi sebelum materi bilangan kompleks. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengetahui materi bilangan kompleks ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa manfaat dari materi bilangan kompleks? Ini berkaitan erat dengan kehidupan. Dari materi bilangan kompleks ini, silakan kalian scan kode QR pada slide. Kalau sudah, kita sama-sama memperhatikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para penonton video Tayangan ini. tentang penerapan bilangan Kami kompleks di dalam sini kehidupan ingin sehari-hari. menjelaskan tentang penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota KPI Raihan Lalu Ada. Penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi mereka memiliki banyak aplikasi penting berbagai bidang. Berikut beberapa contoh Berkaitan dengan bilangan beberapa kompleks bidang dalam kehidupan kehidupan. sehari-hari. Digunakan untuk mewakili impedansi dan Yang pengawalan pertama, seperti resistor, teknologi induktor, listrik dan dan kapasitor. elektronik. Mereka Kedua, membantu berkaitan dengan memahami poin komunikasi. arus dan tegangan dalam terkait AC atau arus balik digunakan untuk pemodelan sirkuit frekuensi seperti mekanika kuantum, Kemudian untuk optik, pemodelan dan fisika mekanika fluida. Bilangan dan kompleks grafika digunakan untuk mewakili fenomena dalam dan pemrosesan gambar digital. Lalu yang keempat, ada grafika komputer, masih fisika yang lebih ekonomi dan Dia keuangan. berkaitan Dalam langsung dengan analisis ekonomi dan keuangan. bilangan Dan kompleks kripto, dapat digunakan tapi untuk menggambarkan ini hubungan antara berkaitan variabel dengan variabel yang algoritma kompleks, keamanan. seperti dalam analisis pasar saham yang melibatkan masih dan kripto, serta dalam Ya, tujuh pemodelan medis. Dalam pemrosesan gambar medis dan pemodelan biomedis, bilangan kompleks digunakan dalam analisis Kontrol sinyal. dan otomasi. Pemrosesan sinyal medis dan simulasi perambatan gelombang di dalam jaringan saraf. yang kesembilan yaitu Dan ilmu ilmu pemasyarakatan. pemasyarakatan dan Dalam analisis kompleksitas sosial dan ekonomi, bilangan kompleks dapat digunakan untuk memahami konsep seperti kepribadian. Kesimpulan yang kami Kesimpulannya, dapatkan dari bilangan kompleks bahwa bilangan kompleks dapat digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang lebih Jelaskan kompleks bilangan daripada real yang biasa. dapat dijelaskan oleh bilangan real biasa. Meskipun mungkin tidak selalu tampak langsung dalam kehidupan sehari-hari, dan konsep memberikan bilangan fondasi kompleks memberikan matematis. fondasi Jadi, matematis walaupun penting bilangan bagi berbagai aplikasi kompleks teknologi ini dan ilmu pengetahuan. sifatnya abstrak, namun sangat berkaitan erat dengan Oke, kita sudah lagi kehidupan. menunjuk video itu di bagian penutup.
Anies kelompok. Untuk itu ibu ingin bertanya kepada kalian. Di sini ada cita-citanya yang ingin menjadi psikolog atau menjadi perawat, dokter yang berkaitan dengan dunia medis. Pasti ada ya. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan materi sekarang, yaitu materi bilangan kompleks. Untuk itu perlu memahami materi ini berkaitan dengan cita-cita kalian nanti ke depannya, supaya kalian nanti lebih termotivasi lagi. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita masuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diharapkan peserta didik itu dapat memahami konsep imajiner dan bilangan kompleks. Kemudian yang kedua, peserta didik itu menentukan hasil operasi bilangan dasarnya dari bilangan kompleks, entah itu penjumlahan, pengulangan maupun perkalian. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, lebih baik kita merilekskan supaya anggota tubuh kita tidak tegang. Kita bersama-sama melakukan ice breaking. Untuk semuanya silakan berdiri. Ya, 1, 2, 3. Semangat pagi. Asik-asik. Yes. Untuk kegiatan selanjutnya ini berkaitan dengan pemantik. Untuk pemantiknya, apa yang kalian ketahui tentang sinyal? Seperti audio dan gambar digital yang sudah ibu paparkan sebelumnya, yang berkaitan penting atau berperan penting dalam ilmu matematika. Silakan kalian pikirkan, kalau ada yang tahu, angkat tangan dan perkenalkan diri. Oke, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rodia. Jawabannya, pemrosesan sinyal seperti audio dan gambar digital berkaitan dengan materi bilangan kompleks dalam bentuk yang mudah diolah, yaitu menganalisis frekuensi dan fase suara yang penting untuk kompresi dan efek suara. Terima kasih untuk Noridia. Ada yang berbeda dengan pernyataan dari Noridia? Apakah setuju dengan pendapatnya? Setuju. Jadi sinyal itu sangat berkaitan erat dalam ilmu matematika, khususnya pada materi bilangan kompleks. Tanpa sinyal, kita tidak bisa membuka sosial media, mengakses Google, atau enggak kalian belajar dari buku elektronik. Tidak bisa tanpa kegiatan bisnis, kemudian akses portable, hotspot, contohnya hotspotnya di kafe itu. Kemudian di supermarket dan berkaitan langsung dengan konsumen. Nah, meskipun begitu, bilangan kompleks ini tidak terlihat secara langsung, namun sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya dari sinyal ya, kemudian gambar dan jaringan listrik AC. Jadi bilangan kompleks ini digunakan
digunakan untuk menggambarkan dan memproses sinyal yang memiliki besaran dan sesuai pernyataan dari nol hingga tadi. Silakan kalian akses dulu sumber belajarnya dengan meng-scan kode QR. Ini adalah materi ajar kita pada pagi hari ini. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks adalah himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang dinyatakan dengan simbol C besar. Jadi sifatnya ada banyak, ada komutatif, pertukaran, asosiatif, pengelompokan, dan identitas penjumlahan. Untuk sifat-sifat penjumlahan ya. Nah ini yang berkaitan dengan inverse-nya, inverse penjumlahan. Dimana nanti kalau bilangan kompleks ditambahkan dengan lawan dari bilangan kompleks itu sendiri, hasilnya adalah sama dengan 0. Z tambah min Z itu sama dengan 0 untuk sifat inverse pada penjumlahan. Nah ini kalau pada perkalian ini kelihatan penjumlahan dan pengurangan itu sama ya, sama ya sifatnya. Kemudian sifat-sifat perkalian itu ada komutatif, asosiatif, identitas perkalian, inverse-nya atau lawannya, dan terakhir sifat distributif atau pengelompokan. Nah ini penjumlahannya. Jadi kalau real sama imajiner itu kalau dijumlahkan atau dikurangkan itu sama-sama. Artinya gini, bilangan real ditambah bilangan real, imajiner ditambah bilangan imajiner. Jadi sesamanya. Tidak boleh bilangan real ditambah bilangan imajiner, karena itu adalah bilangan yang berbeda. Kemudian untuk perkalian sama, real dengan real nanti dikurang dengan imajiner, imajiner. Ya. Kalau imajiner itu perkaliannya real dengan imajiner tapi ditambah untuk kata yang berbeda. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi atau menjadikan kelompok, harap semuanya dapat mengatur dan memposisikan masing-masing anggota kelompoknya ke dalam satu deret kelompok. Silakan diatur sedemikian rupa. Kelompoknya itu kemarin sudah Ibu bagikan ya, 1 sampai 6 itu sesuai tes gaya belajar yang sudah kalian laksanakan. Ada visual, audio, dan kinesthetik. Itu sudah Ibu atur sedemikian rupa sehingga membentuk kelompok 1 sampai kelompok 6. Lengkap semua, dapat semua KPD-nya. Untuk akses masing-masing silakan dan kode QR di depan. Oh.
LKPD-nya. Kita masuk pembimbingan dan diskusi kelompok. Silakan bisa dimulai dari LKPD materi 1. Silakan kalian saling berdiskusi dan berkolaborasi antar teman. Sambil dibagi perannya, perhatikan masing-masing setiap anggota kelompok itu dibagi perannya. Ada yang membuka video YouTube, ya. Ada yang mengakses aplikasi apa? Iya, GeoGebra. GeoGebra ini berkaitan erat dengan materi kita, bilangan kompleks. Itu sudah kita singgung di materi yang lalu. Ada yang mengakses buku elektronik ataupun buku paket. Sedangkan kalian bagi peran dan tugas masing-masing dalam kelompok. Ada yang mencatat hasil dari diskusi. Jadi hasilnya itu dari sini. Ya, dikuadratkan dulu, nanti hasilnya dijumlahkan, ya. Karena di sini negatif, jadi dia hasilnya dibuat negatif di sini ya. Untuk operasinya hasilnya berapa itu? 4 ya? Iya. Iya. Oh ya, terima kasih. Iya. Jadi hasilnya itu berdasarkan Ya benar. Dan itu bilangan apa? Kompleks. Jadi bilangan kompleks itu bisa disimbolkan dengan Z besar atau Z besar. Z besar atau Z kecil sama sih. Bahkan yang lain bisa akses aplikasi GeoGebra-nya untuk memudahkan dalam berdiskusi. Ada yang kurang jelas? Jadi pasti. Ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk akar dari negatif, itu adalah bilangan apa? Benar. Kalian sedikit masuk di materi itu ya, sudah paham bahwa bilangan akar negatif itu adalah bilangan benar. Jadi contoh misalnya akar negatif 3, itu hasilnya 3i kalau kita tuliskan dalam bilangan 5.
Sudah jelas? Apa itu opsi? Bagaimana? Oke, terkait dengan materi pada LKPD itu ada materi apa aja itu? Ada konsep imajiner, ada operasi dasar bilangan kompleks. Untuk materi pertama itu ada 3 soal ya. 3 soal. Untuk soal nomor 1, 2 itu berupa persamaan kuadrat. Nah, kira-kira untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 pada persamaan kuadrat itu apakah bentuknya sama atau berbeda? Berbeda. Asya gimana Asya? Untuk bentuk yang sama atau beda itu seperti apa? Nah, untuk bentuknya itu bentuk persamaan kuadrat yang punya atau tidak solusinya pasti berbeda bentuk. Iya. Jadi kalau beda bentuknya itu berkaitan dengan punya atau tidak solusi. Benar? Ada punya pemikiran lain selain pendapat Asia tadi? Sama? Sama. Pendapat Asia tadi menyatakan apa? Bentuk persamaan kuadrat yang punya atau tidak solusinya berbeda-beda. Berbeda bentuk. Kenapa berbeda bentuk? Ada yang tahu? Ya, Ami. Mengapa demikian? Karena bentuk persamaan dengan B sama dengan 0 dan C adalah bilangan bulat positif. Ya, karena B-nya sama dengan 0 sehingga menyebabkan nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC itu hasilnya kurang dari 0 atau negatif, sehingga dia tidak punya penyelesaian atau solusi untuk soal yang nomor 2. Itu kaitan eratnya ya dengan nilai diskriminan persamaan kuadrat. Silakan kalian diskusi, tuangkan hasilnya ke dalam LKPD ya. Diselesaikan sampai materi yang kedua tentang operasi dasar bilangan kompleks. Ada yang sudah materi kedua? Ada yang kurang jelas dari materi kedua LKPD-nya? Silakan kalian melengkapi jawaban kalian, karena nanti kita akan masuk ke sesi pemaparan hasil diskusi atau presentasi.
siap untuk tampil ke depan? Ya bagus ya, ada yang menghitung manual juga. Selain menggunakan aplikasi, silakan kalian konfirmasi kalau sudah selesai supaya kita bisa memulai presentasi kelompok. Atau ada kelompok yang sudah siap? Sudah semua ini? Sudah? Ada yang masih belum selesai? Kita sambil jalan saja ya. Oke, untuk meregangkan dan menggerakkan anggota tubuh kalian, silakan kita lakukan stretching dulu ya. Semuanya bisa berdiri. Mulai ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Asik-asik. Kita masuk ke penyajian hasil diskusi kelompok ya. Dan kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk memulai diskusi kita yang dipresentasikan oleh kelompok 1 untuk maju pertama. Silakan kelompok 1 persiapkan yang jadi moderator. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja peserta didik mengenai konsep penyidikan yang akan kita langsung mulai. Kita diberikan persamaan kuadrat X2 plus X min 6 sama dengan X min 2 plus X min 6 sama dengan X2 plus X min 6 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita dapat menggunakan faktorisasi. Langkah yang pertama, untuk
juga presentasi dari kelompok kami. Jika teman masih kurang paham, silakan juga. Silakan teman dari kelompok lain, jika kurang jelas, bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok satu. Silakan perkenalan namanya dari kelompok mana. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok aku. Bagaimana cara kalian menggambarkan bilangan kompleks pada bidang kompleks? Silakan kelompok satu bisa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan masing-masing. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra tadi. Bilangan kompleks A plus B dapat digambarkan sebagai A, B pada bidang kompleks, di mana sumbu horizontal adalah bagian real dan sumbu vertikal adalah bagian imajinan atau kalian belum memahami. Jelas gak sih? Jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi bilangan kompleks itu mempunyai koordinat atau sumbu ya. Ada yang bilangan realnya, ada bilangan imajiner. Ada pertanyaan lain? Jelas semua? Jelas. Silakan kelompok satu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Untuk penampilan berikutnya, kita persilahkan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi 2 yang akan dibacakan oleh teman saya, Angel Carolina. Pertanyaan pertama, 1 plus I dari 1 min I sama dengan 2. Pertanyaan kedua, 2 plus 3I ditambah 4 plus 5I sama dengan 6 plus 8I. Pertanyaan ketiga, 6 min 6I dikali 6 min 2I sama dengan 24 min 48I. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan untuk kelompok lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Itu persilakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mulan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa pentingnya bilangan kompleks? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk diskusi berikut dulu. Silakan kelompok 2. Baik, kami sudah melakukan diskusi dan akan dijawab oleh teman saya, Suci Anggraini. Jawabannya, bilangan kompleks memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk matematika, fisika, teknik, dan jelas. Jadi ini berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, contohnya listrik ya, dan dunia. Jelas buat yang lain? Ada pertanyaan lain? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan insya Allah kami akan memperbaikinya di presentasi berikutnya. Sekian dan terima kasih.
kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai operasi dasar bilangan kompleks yang akan dibacakan oleh teman saya Ibnu Agustin. Baik, kami akan melanjutkan dari kelompok 2, yaitu materi operasi dasar bilangan kompleks dari nomor 7 dan 8. Soal yang 7, 2i dikali 3i kuadrat yaitu sama dengan minus 6i. Nomor 8, 2i dikali 3i sama dengan minus 6. Lalu yang nomor 9, akar minus 4 sama dengan 2i. Baiklah, setelah menyimak hasil diskusi kami, apakah ada yang belum jelas? Kami persilakan untuk bertanya. Silakan perwakilan dari kelompok lain akan memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini. Silakan. Ada? Silakan mengapa namanya? Nama saya sebenarnya dari Bapak. Apa itu bilangan imajinasi murni? Berikan contohnya. Bilangan imajinasi murni. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, kami sudah menemukan jawabannya yang akan dibacakan oleh teman saya, Octavian Smith. Jawabannya, bilangan imajinasi adalah bilangan kompleks yang bagian ringnya sama dengan nol dan hanya memiliki bagian imajiner. Contohnya angka Jadi bilangan imajinar murni itu tanpa bilangan real, bilangan realnya nol, hanya berupa bilangan imajiner saja. Contohnya tadi min akar 1, min akar 2, atau 3i, 4i. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Jelas. Moderator. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kami. Semoga materi kali ini berguna untuk kita semua. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk penampilan berikutnya, silakan dari kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai operasi dasar pada bilangan kompleks yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Baik, di sini kami akan membacakan pertanyaan nomor 10 dan 11, yaitu angka 5 min 4 jawabannya sama dengan min 1,76. Selanjutnya, min akar min 49 sama dengan min. Tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang merasa kurang jelas, kami silakan untuk bertanya. Silakan dari kelompok lain kalau ada pertanyaan atau tanggapan.
izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari bilangan kompleks hanya tidak nyata dalam nama, tapi sangat nyata dalam manfaat. Mereka adalah alat bantu yang memungkinkan kita memahami dan memecahkan masalah dunia nyata yang tidak bisa ditangani hanya dengan bilangan real. Apakah bisa? Jadi banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan bilangan nyata atau bilangan real. Artinya masih ada kaitan dengan bilangan imajiner. Oleh sebab itu bilangan kompleks sangat berkaitan erat dan bermanfaat di kehidupan nyata. Paham? Ini ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Jelas? Jelas. Oh jelas, kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari tim kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian. Selanjutnya presentasi oleh kelompok 5. Akan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Tujuan kami berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan dan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai bilangan kompleks. Langsung saja yang akan dipaparkan oleh teman kami yang bernama Nur Aurida. Pertanyaan 1, tentukan 3 plus 2i kurang 4 plus 2i sama dengan min 1. Pertanyaan kedua, akar dari min 36 sama dengan 6i. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan program dari kelompok lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait yang sudah disampaikan oleh kelompok 5. Baik, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Irana Anastasia dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, dalam konteks dunia nyata, di mana kamu bisa menemukan penggunaan bilangan kompleks secara nyata? Baik, terima kasih Iren dari kelompok 3. Kami tampung dulu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada, berarti kami izin diskusikan dulu terkait pertanyaan yang diberikan. Di mana bisa menemukan kaitan bilangan kompleks dalam dunia nyata. Baik, izin menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iren, perwakilan kelompok 3. Kita bisa menemukan penggunaan bilangan kompleks secara nyata pada saat merancang sistem listrik rumah, gedung, atau perang pembangkit listrik. Adapun penggunaan bilangan kompleks digunakan untuk mengukur tegangan, arus, impedansi, dan fase dalam rangkaian listrik AC. Bisa diterima? Itu ya. Dalam instalasi listrik umum bisa kita jumpai dalam dunia nyata yang berkaitan erat dengan materi bilangan kompleks. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Semua jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil paparan dari hasil diskusi kami. Jikalau ada salah kata ataupun salah dalam pemaparan, kami mohon maaf dan insya Allah kami akan berusaha ke depannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Tangan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh anggota kelompok saya, Ahmad Ramadhani. Pertama, akar min 25 tambah 3 sama dengan 3 plus 5i 2 dalam kurung 3 plus 2i sama dengan 6 plus 4i. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jikalau ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan untuk kelompok lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait yang sudah disampaikan oleh kelompok 6. Silakan. Perkenalkan, nama saya Desa Putri, saya perwakilan dari kelompok lain. Bagaimana kamu menjelaskan konsep bilangan imajiner kepada seseorang yang belum pernah mendengar? Baik, terima kasih Nadia. Kami akan menjawab setelah kami berdiskusi sebentar. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana cara menjelaskan konsep imajiner untuk orang yang sama sekali tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar istilah imajiner? Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya tadi, bagaimana kita menjelaskan konsep bilangan imajiner kepada seseorang yang belum pernah mendengarnya. Caranya itu ada 2 langkah. Langkah yang pertama itu mulai dari yang familiar, bilangan real. Kita pasti tahu kan bagaimana bilangan real, seperti 1, 2, 3, 5, 0, atau pecahan seperti 1/2. Semua itu bisa kita temukan di garis bilangan. Kemudian ada langkah kedua. Kita ajak berpikir tentang akar kuadrat. Coba bayangkan, berapa hasil dari akar 9? Jawabannya 3 kan? Karena 3 kuadrat adalah 9. Terima kasih. Itu yang dimaksud dengan konsep imajiner. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua telah menyimak hasil pemaparan diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Silakan atur kembali posisi duduknya. Setelah semua kelompok itu maju memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu ingin menguatkan kembali materi yang sudah kalian gali, kalian eksplor yang berkaitan dengan materi bilangan kompleks. Sekarang, apakah kalian sudah memahami konsep imajiner itu sendiri? Paham tidak? Paham ya? Imajiner itu contohnya apa? Akar negatif 2. Kemudian apa lagi? Akar negatif 4 ya. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk 3i. Bisa juga 5i jikalau dia tidak di bawah tanda akar. Itu konsep dari imajiner itu. Sekarang bilangan kompleks itu apa? Terdiri dari bilangan real dan imajiner. Kemudian kalian sudah paham nggak yang berkaitan dengan operasi bilangan kompleks itu sendiri? Paham tidak?
ada komutatif, distributif tadi, apalagi asosiatif, benar. Untuk operasi itu berkaitan erat dengan apa? Ada hubungannya dengan aplikasi apa tadi? Iya, GeoGebra saat kalian mengeksplorasi dan berdiskusi kelompok. Artinya kalian sudah memahami materi hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu ingin mengajak kalian bersama-sama kita menyimpulkan dari apa yang sudah kalian diskusi, apa yang sudah kalian presentasikan di depan tadi. Silakan, ada yang tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya, silakan Alika. Bilangan kompleks merujuk pada solusi persamaan kuadrat atau persamaan lainnya yang melibatkan bilangan irregular atau bilangan kompleks. Ini terjadi ketika diskriminan persamaan kuadrat negatif, yang berarti persamaan tersebut tidak memiliki solusi bilangan real. Jadi bilangan kompleks itu berkaitan erat dengan persamaan kuadrat, di mana dia punya solusi atau tidak punya solusi. Yang tidak punya solusi tadi apa? Nilai diskriminannya negatif atau kurang daripada 0. Kemudian bilangan kompleks itu adalah bilangan real dan bilangan imajiner yang sangat berkaitan erat dengan manfaat di dunia nyata. Contohnya tadi apa? Sinyal listrik, instalasi listrik, apalagi pemrosesan gambar digital, apalagi ilmu psikolog, dunia medis, banyak ya. Nah, berkaitan dengan aplikasi GeoGebra yang seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, itu bilangan kompleks bisa kita nyatakan dalam aplikasi. Misalkan Z1 3i plus 8, Z2 2i min 6. Bagaimana hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari bilangan kompleks Z1 dan Z2? Coba kita cek menggunakan aplikasi GeoGebra. Kristal Calculator. Silakan bisa kalian akses tampilan di tempat duduknya menggunakan gadget masing-masing. Kita ketik Z1 ya. Sudah? Sama dengan ya? Sama dengan apa? 3i 3i ya, 3i plus 8. 3i yang i yang ini. Kami perhatikan HP-nya. Kemudian Z2-nya Z2 tadi berapa Z2-nya? Berapa? 2
negatif 6 ya. 2i negatif 6. Nah, ini untuk bilangan kompleksnya. Kalau untuk penjumlahan kita masukkan set 1. Silakan kalian sambil akses di HP-nya. Z1 ditambah Z2. Sama dengan, nah ini 5i plus 2. Ada yang dapat? Sama? Kemudian untuk selanjutnya kalau kita cari pengurangannya apa? Z1 kurang Z2 dikurang Z. Nah, hasilnya 14 plus I. Sama? Sama. Untuk yang terakhir itu operasi perkalian. Kita perhatikan dulu. Z1 dikali, pilih kali ini ya, bukan titik, dikali Z2. Klik enter. Hasilnya sama, negatif 54 dikurang 2i. Sama ya. Nah, ini gambaran tentang hubungan aplikasi GeoGebra dengan bilangan kompleks. Paham sampai sini? Paham. Kita keluar dulu ya. Nah, ini tadi ya. Gambarannya sama? Sama. Sama apa yang sudah kita praktekkan dengan soal tadi ya. Dimana untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya kita bisa akses menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalau manual sama saja hasilnya. Sampai sini. Oke. Selanjutnya kalian bisa mengisi lembar refleksi siswa dengan situs itu atau kode QR. Bisa kalian scan. Silakan isi. Ada 4 pertanyaan di situ. Silakan isi nama, kelasnya jangan lupa. Nah, ini pertanyaannya ada 4. Pertanyaan pertama, jika kalian diminta dari nilai 1 sampai 10, berapa nilai yang akan kalian berikan untuk usaha kalian dalam
mempelajari materi hari ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran? Jawab, ya, karena apa? Kemudian untuk ketiga, apakah saya dapat kerjasama dengan teman kelompok? Kalau bisa, apa alasannya? Kemudian pertanyaan terakhir untuk lomba refleksi, apa yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan kalian sampaikan di Google Form lomba refleksi ini. Ketika kalian sudah selesai mengisi, kalian bisa kirim jawaban. Ya. Kalau sudah bisa kirim. Sampai jalan ada hal yang ingin Ibu tanyakan terkait pembelajaran kita. Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Kemudian apa manfaat yang bisa kalian petik dari pembelajaran kita? Materi bilangan kompleks sangat erat dengan benar ya. Kemudian apa yang kurang kalian pahami dari kegiatan pembelajaran kita? Atau apa yang menjadi kelemahan kalian ketika kalian mengerjakan soal? Iya, kurang teliti. Itu bisa jadi karena cepat-cepat, tanda negatif positifnya tidak diperhatikan. Terus apa saja kiat yang bisa kalian lakukan untuk mencegah itu? Berbanyak latihan soal atau drill. Boleh ya? Ini juga bisa kalian sambil isi di catatan jurnal kalian. Ada yang sudah selesai? Sudah mengirim? Ya, klik submit untuk mengirim. Oke, kalau sudah selesai, sebelum melaksanakan post test, kita peregangan sebentar, merilekskan anggota tubuh kita. Semua berdiri. 1, 2, 3. Semangat pagi. Asik. Yes. Bersiap-siap sukses ya. Sediakan lembaran kertasnya. Coret, kalau tulisnya jangan lupa. Prosesnya dilaksanakan dengan akses HP di joinmyquiz.com dengan kode 2894 atau bisa kalian scan QR di slide. Ada 10 soal.
Silakan dimulai. Boleh masuk join my quiz dengan modenya atau langsung di barcode. Masukkan nama backgroundnya. Nanti dimulai. Pengangkutannya boleh musiknya di off atau efek suara silakan. Ada yang kurang jelas? Kodenya di pojok kanan atas 0894 9084. Podcast ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian ketika kalian tadi mempelajari apa yang sudah kalian diskusikan, kalian presentasikan tadi.
Waktunya masih ada 10 menit, tidak usah tergesa-gesa. Jawab baik-baik. Nanti kalau sudah selesai kalian klik submit. Tidak usah terburu-buru, waktunya masih ada. Soalnya ada 10 itu. Soalnya berkaitan dengan konsep imajinal, konsep bilangan material, kemudian bilangan kompleks, operasi dasarnya, semua sudah kita pelajari.
berdoa. Tolong diperiksa kembali jawabannya. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Nanti kalau sudah selesai, kirim satu jawaban. Ini kalau sudah selesai semua subjek jawabannya kirim. Sudah? Sudah ya untuk evaluasi atau post testnya. Terima kasih untuk kelas 11A sudah membersamai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian, khususnya bagi kalian sebagai pelajar kelas 11A SMA Negeri 1 Kampus Barat. Untuk materi berikutnya yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya adalah materi konjugat dengan kompleks. Itu tolong dipelajari baik-baik di rumah. Bisa kalian cari referensi untuk bahan ajar kalian seperti buku paket ataupun buku elektronik. Bisa juga dengan video pembelajaran di YouTube banyak. Bisa kalian persiapkan untuk materi kita pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk kelas 11A untuk kerjasamanya pada pagi hari ini, dan juga apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah kalian laksanakan, semua benar-benar kalian laksanakan, terapkan dan aplikasikan baik-baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita akhiri dengan kegiatan berdoa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas langsung. Silakan SIC ketua kelas 11A untuk pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah. Silakan duduk. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kalian dapat istirahat, melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.